Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farijit Raditya selaku moderator yang akan membawa acara seminar proposal pada siang hari ini. Untuk seminar proposal akan dibawakan oleh teman saya bernama Muhammad Farhan. Kepada Muhammad Farhan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan seminar proposal saya yang berjudul Evaluasi Tingkat Kematangan Tata Kelola Keamanan Jaringan Komunikasi Data di PT Bukit Asam menggunakan Framework COVID 2019 yang berfokus pada domain DSS. Lanjut, di sini ada latar belakang di mana infrastruktur PDBA sekarang itu sangat bergantung pada keandalan jaringan, di mana ancaman cyber dapat mengganggu operasional esensial secara fatal. Selanjutnya, terdapat gap antara SOP keamanan dan praktik lapangan, sehingga butuh evaluasi tata kelola. COVID 2019 ini pada domain DSS digunakan untuk memitigasi risiko keamanan data secara terstruktur. Lanjut, pada rumusan masalah dan tujuan. Pada bagian rumusan masalah di sini terdapat bagaimana tingkat kapabilitas tata kelola keamanan jaringan di PTBA saat ini, lalu ada berapa besar kesenjangan gap antara kondisi saat ini atau as is dengan target perusahaan atau to be. Lanjut, ada tujuan yaitu mengukur kapabilitas dan kematangan tata kelola keamanan jaringan PTBA menggunakan Framework COVID 2019 pada domain DSS. Yang kedua yaitu menganalisis kesenjangan atau gap analisis antara kondisi keamanan saat ini dengan target yang diharapkan perusahaan. Yang terakhir yaitu menyusun rekomendasi perbaikan strategis untuk meningkatkan efektivitas tata kelola keamanan jaringan di PTBA. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini batasan masalah yang pertama yaitu evaluasi tata kelola dibatasi hanya menggunakan kerangka kerja framework COVID 2019. Yang kedua yaitu pengukuran dan analisis difokuskan secara spesifik pada domain DSS atau Deliver Service and Support. Yang ketiga yaitu objek penelitian dibatasi pada infrastruktur tata kelola keamanan jaringan komunikasi data di PT Bukit Asam. Yang terakhir yaitu output penelitian terbatas pada analisis kesenjangan yaitu gap analisis dan rekomendasi perbaikan strategis tanpa mencakup eksekusi atau implementasi teknis. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di sini terdapat COVID 2019 di mana COVID 2019 ini merupakan kerangka kerja global yang berfokus pada penyelarasan strategi TI dengan tujuan bisnis perusahaan. Untuk domain Deliver Service and Support atau DSS ini merupakan domain spesifik yang sangat relevan untuk industri yang menyoroti pada DSS 01 yaitu manajemen operasi harian. Selanjutnya DSS 02 yaitu pengelolaan permintaan dan insiden. Selanjutnya DSS 05 yaitu manajemen layanan keamanan. Evaluasi pada domain ini mengontrol ketidaksesuaian operasional secara berkelanjutan. Selanjutnya ada keamanan jaringan data. Jadi keamanan jaringan ini merupakan lini pertahanan yang paling vital di sektor pertambangan yang saling terhubung, di mana pengamanan ini bertumpu secara ketat pada model CIA-Triad, yaitu confidentiality, yaitu mencegah akses data dari pihak tidak sah, yaitu yang kedua yaitu integrity, memastikan trafik data operasional tidak dimodifikasi secara ilegal. Yang terakhir yaitu availability, yaitu menjamin layanan sistem TI dapat terus diakses 24/7 tanpa henti atau downtime. Di sini terdapat alur penelitiannya, yaitu kita mulai dari identifikasi masalah dan studi pustaka terkait domain DSS. Selanjutnya melakukan pemetaan responden yang berupa matriks SACI dan instrumen audit. Selanjutnya yaitu hasil observasi, wawancara dan kuesioner. Selanjutnya yaitu perhitungan skor capability level atau SIS. Nah, di sini terdapat percabangan yaitu apakah bukti audit sudah cukup. Kalau tidak, akan kembali ke wawancara dan kuesioner. Jika sudah cukup, akan menghasilkan yaitu analisis kesenjangan atau gap analysis to be. Selanjutnya itu rekomendasi perbaikan.
terakhir ada kesimpulan dan penyusunan laporan. Lanjut, di sini ada jadwal penelitian, di mana untuk jadwal penelitian ini akan dimulai dari rentang Agustus sampai dengan November, di mana untuk tahap pertama yaitu persiapan dan observasi pada bulan Agustus. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengumpulan data pada bulan September hingga awal Oktober. Yang ketiga ada pengolahan dan analisis data pada bulan Oktober. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan akhir pada bulan November. Lanjut, di sini ada metode pengumpulan data, di mana untuk waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada Agustus hingga akhir November 2026 beralokasi di subdivisi Teknologi Informasi PT Bukit Asam Tbk Pelabuhan Taranta Lampung. Lanjutnya ada observasi dan purposive sampling, di mana ini merupakan pengamatan langsung pada operasional jaringan. Jadi sampel responden difokuskan pada manajer TI, network administrator, security officer, dan IT support. Yang ketiga ada wawancara dan kuesioner dalam bentuk RACI, yaitu penyebaran instrumen berbasis matriks RACI COVID 2019 untuk mengukur pemenuhan aktivitas secara aktual berdasarkan persepsi subjek penelitian yang relevan. Yang terakhir yaitu ada studi pustaka ekstensif, yaitu peninjauan dokumen standar operasional prosedur atau SOP internal, kebijakan keamanan informasi PTBA, serta literatur akademik terdahulu. Nah, di sini merupakan perhitungan kapabilitasnya, di mana nilai kapabilitas atau SIS ini diukur berdasarkan persetujuan pemangku kepentingan terhadap aktivitas standar COVID 2019, di mana perhitungan rata-rata ini ditentukan menggunakan persamaan matematis, yaitu nilai kapabilitas sama dengan total dari skor jawaban responden dibagi dengan jumlah responden. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada alur analisis data. Jadi ketika datanya sudah didapatkan, di sini kita pertama melakukan pemetaan skor, di mana ini merupakan mencangkup pemetaan aktivitas dari kuesioner ke standar proses domain DSS serta pemberian bobot. Lalu ada kondisi SIS. Di sini merupakan kalkulasi matematis untuk memperoleh level kapabilitas tata kelola secara aktual saat ini. Yang terakhir, yang ketiga yaitu target to be, menentukan target kematangan ideal yang ingin dicapai melalui diskusi dengan pihak manajemen. Yang terakhir yaitu gap analysis, yaitu identifikasi selisih kesenjangan dan formulasi rekomendasi strategis perbaikan tata kelola. Mungkin sekian dari penyampaian materi seminar proposal saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Farhan selaku pemateri yang sudah memberikan pemaparan. Terima kasih pula untuk kritik dan saran yang diberikan oleh teman-teman dan dosen pembimbing dan juga penguji. Marilah kita akhiri acara ini dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.